absen dulu ya. Ramadan. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Egi. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Kesha. Hadir, Bu. Delisa. Setiawati. Rehan Giovino. Asifa. Cantika. Latifa 2. Dwi. Dewa. Rifki. Faiz. Dapa. Maya. Sophia. Juri. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Zaskia. Fitra. Hadir, Bu. Fajira. Fajar. Hadir, Bu. Syawal. Hadir, Bu. Rehan. Hadir, Bu. Ragil. Yunda. Hadir, Bu. Bilkis. Dan Chelsea. Alhamdulillah semuanya Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir dan dapat mengikuti pelajaran bersama. Coba dulu lihat sekeliling kalian, kanan kiri, coba tengok ada sampah atau enggak. Sudah? Sudah? Iya, coba perhatikan dulu baju-bajunya rapi atau enggak? Ya. Baju sudah rapi, kelas sudah bersih, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sudah siap apa belum? Sudah. Ibu mau tanya dulu yang pelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat tentang apa? Ayo. Iya. Arti bersih dan sehat. Iya. Tahu arti bersih? Bersih itu artinya suci dari kotoran, nggak ada dia kotoran sedikit pun, ya karena kita semua sudah belajar tentang kebersihan. Ada hadisnya. Apa kata hadis Nabi Rasulullah? Apa Nadia? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian ada lagi karena kalau kita sudah bersih, ya kan, otomatis kita pasti sudah sehat, ya karena. Kemudian apa namanya? Kalau kita kebersihan sebagian dari iman, kalau sudah bersih berarti kita punya iman yang kuat. Makanya kalau orang yang bersih itu pasti sehat, terhindar dari yang namanya iman penyakit. Jadi makanya kita harus belajar bersih dan sehat. Nah, sekarang kita mau belajar masuk ke tema tentang bersih dan sehat, yang kita masuk ke subtema berwudu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kamu dapat memahami arti berwudu, supaya kamu dapat memahami doa berwudu, doa sebelum dan sesudah berwudu, kemudian kamu dapat memahami cara prakteknya, ya kan? Nah, sekarang kita belajar tentang ini dia, hidup bersuci dari hadas kecil, ya kan? Nah, ini kita masuk ke bersuci dari hadas kecil. Yang pertama yang mau kita pelajari, pengertian bersuci, ya kan? Kemudian kita mau belajar lagi tentang hadas. Kemudian kita mau belajar lagi tentang hadas, macam-macam penyebab hadas kecil, apa aja dia. Kemudian pengertian wudhu, apa itu wudhu. Kemudian syarat-syaratnya, rukunnya, sunahnya. Kemudian nanti kita belajar tata cara berwudhu, ya kan, mulai dari doanya, niatnya, sampai ke doa membaca setelah selesai berwudhu, ya kan. Nah, yang pertama mau kita bahas dulu, bersuci. Bersuci ada dia menurut bahasa, ada menurut istilah. Bersuci, coba kita bisa lihat di buku kita juga. Coba lihat bukunya ke halaman 87. Nah, kalian kalau bisa lihat itu ya. Oke, sudah? Nah, kita lihat. Bersuci. Bersuci menurut bahasa itu artinya sesuatu yang bersih dari kotoran. Ya kan? Sama kayak pengertian bersih tadi. Kemudian istilahnya apa menurut istilah? Nah, bersuci itu adalah membersihkan diri, pakaian, tempat daripada hadas, najis dan kotor. Hukumnya, hukum bersuci itu adalah wajib. Berarti kalau wajib, kalau kau tinggalkan gimana? Misal, kamu habis buang air besar nih, habis buang air kecil.
Habis itu kamu mau sholat sah atau tidak sholat? Tidak. Tidak. Itulah gunanya, makanya hukumnya adalah wajib, ya kan? Karena salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah. Mau sholat, mau membaca Al-Quran juga perlu bersuci, ya kan? Nah kemudian suci hadas kecil adalah dengan berwudu atau bersuci dengan mandi. Nanti ada lagi kita belajar tayamum, tapi nanti untuk yang minggu depan, ya kan? Nah kita diwajibkan sama Allah, ada surah firman Allah yang menyatakan bahwa Allah itu cinta sama orang yang mensucikan dirinya, ya. Kalau Allah sudah suci sama orang yang mencintai makhluknya yang bersuci, berarti apa kewajiban di situ nanti? Selalu bersuci, ya kan? Nah, kalau mau melaksanakan ibadah, kalau tempatnya kotor, nggak sah dia. Nggak cuma badan aja, pakaian juga harus bersih, tempatnya juga harus bersih, ya kan? Nah, kemudian setelah pengertian bersuci, kita masuk ke pengertian hadas. Hadas itu apa artinya, Bu lihat? Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah. Berarti contohnya kamu kayak tadi, nah, setelah buang air kecil, buang air besar, kamu itu pasti kena hadas, ya kan? Makanya kamu disuruh membersihkannya, bersuci tadi, ya kan? Nah, kalau kamu sudah seperti ini, tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu sholat, kamu wajib bersuci dulu, bersih dari hadas, ya kan? Nah, kemudian itu juga ada ya, nah, ada dia macam-macam hadas. Apa aja dia macam-macam hadas? Yang pertama, ini hadas kecil dulu. Yang kita pelajari hadas kecil ya, nak. Tapi hadas besar kamu bisa pelajari di kelas lain, ya. Hadas kecil itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci, ya kan? Sehingga orang itu harus berwudu, ya kan? Apa aja macam-macam hadas kecil? Lihat. Ada berapa di situ? Ada 4. Bisa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadas kecil yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, misalnya kencing, misalnya buang air besar, misalnya apalagi kentut, itu termasuk hadas, ya kan? Ya kan? Nah kemudian bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan, ya kan? Nah jadi kalau ada yang bukan mahram, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan itu termasuk hadas, ya kan? Makanya kalau orang habis berwudu, dia nggak boleh kena sama orang yang berlainan jenis. Nanti takut batal wuduku. Nah seperti itulah dia. Karena kalau sudah batal, berarti dia sudah terkena hadas, ya kan? Nah lihat. Kemudian hilang akal. Kemudian hilang akal itu karena apa? Karena mabuk, itu kena hadas, ya kan? Karena nggak mungkin dia mabuk-mabuk terus dia sholat, ya kan? Nah, sholatnya kan dia misalnya dia ngambil wudu waktu mabuk keadaannya, kan dia sudah tidak sadar, ya kan? Kemana dia tidak sah itu wudunya, ya kan? Kemudian apa lagi? Pingsan, tidur, ya kan? Nah, orang gila pun itu tidak memiliki akal, ya kan? Nah, kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu termasuk hadas. Telapak tangan itu yang mana? Yang ini. Kau sengaja menyentuhnya, kau sengaja menyentuh kemaluanmu dengan telapak tanganmu, itu namanya hadas. Habis kamu kentut, habis kamu kencing, buang air besar, kemudian bersentuh dengan kulit laki-laki, habis itu kamu sengaja menyentuh kemaluanmu dengan telapak tangan, apa yang harus kamu lakukan itu? Kalau mau sholat, iya berwudu, iya kan? Nah inilah yang mau kita pelajari. Tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu yang pertama adalah berwudu, ya kan? Nah kita lihat apa aja dia yang mau kita pelajari. Nah berwudu. Apakah kamu tahu apa itu wudu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba lihat di bukunya apa itu wudu. Coba baca. Yang kuat, siapa tadi baca? Ayo dia lagi. Suci meninggalkan hadas kecil. Iya. Wudu adalah Bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. mensucikan dari hadas kecil. Ya kan? Ada lagi pengertiannya. Ini dia. Wudu adalah membasuh anggota tertentu
sebelum melaksanakan sholat, dan seseorang itu harus terlebih dahulu berwudu karena berwudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Nah itu dia pengertian berwudu. Kita udah kelas 1 sampai kelas 4 sudah selalu belajar berwudu. Ya kan? Ada lagi yang nggak tahu tentang cara berwudu? Ada lagi yang nggak tahu? Nabi Bu. Ada lagi yang nggak tahu, masih kebalik. Nah nanti kita pelajari, ya kan? Nah niatnya, nanti tata caranya, rukun wudunya ada juga. Nanti kita pelajari, ya kan? Nah, selanjutnya kita lanjut ke syarat berwudu. Syarat berwudu ada berapa? 5. Iya, yang pertama harus orang Islam. Iya, kalau kamu orang Islam, kamu pasti berwudu karena apa? Karena kamu harus melaksanakan 5 kewajibanmu, menunaikan ibadah sholat, ya kan? Jadi kalau orang Islam yang sholat, orang Islam yang harus berwudu, ya kan? Nah kemudian mumayyiz, apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kelas 4 udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk belum? Belum. Udah kan? Nah berarti kamu sudah bisa melaksanakan wudu, ya kan? Nah kemudian tidak berhadas besar. Misal untuk laki-laki, untuk perempuan dia misalnya sedang haid, supaya berwudu ya karena kan dia nggak sholat, ya kan? Nah kemudian nomor 4, membasuh air dengan air yang suci. Jadi kalau bisa ketika berwudu itu pakai air yang suci, yang bersih, air yang mengalir. Contohnya seperti kayak kita wudu di masjid, ya karena airnya itu mengalir kan pakai keran. Nah, itu kita harus wudu pakai seperti itu, ya kan? Nah kalau wudu misal kita pakai ember, udah kita ada wudunya dari pancuran. Ember yang sudah dibawa itu airnya sudah tidak suci, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk apa dia? Wudu, ya kan? Awal, ya. Nah jadi kalau kamu bersuci itu pakai yang air yang mengalir. Jadi jangan takut airnya nggak suci. Kalau jadi yang di ember kamu pakai udah kena orang berwudu itu udah nggak suci lagi airnya, ya kan? Kemudian tidak ada yang menghalangi apapun di kulit. Contoh, apa semalam ibu bilang pakai getah, ada tipet di tanganmu, tidak boleh ada satu pun yang menghalanginya. Kalau ada getah, bersihkan dulu getahnya. Kuku-kuku yang panjang, potongin dulu semua. Tidak boleh ada yang menghalangi satu apapun untuk sampai airnya ke kulit. Ya nak, jelas ya cara-cara wudhunya ya. Nah, ada berapa tadi? 5. Ya kan? Nah, ada yang mau tanya syarat wudhu? Ada? Ya, lanjut. Rukun wudhu. Rukun wudhu ada berapa? 6. Rukun wudhu yang pertama sudah pasti. Niat. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah kemudian Membasuh kedua tangan dan apa lagi? membasuh kaki badan kita dari air. Kemudian Membasuh kaki sampai mata kaki. lagi kan rukun. Rukun itu nah kalau ditinggalkan salah satu berarti tidak sah. Ya, jadi ini ke-6 ini harus wajib ada ketika kamu berwudu. Misal niat, asal aja kurang cuci tangan. Kalau tidak sah tidak ya. Misal kalau lupa dia, ada yang lupa tadi kaki nggak dibasuhnya, tidak sah. Ya, kan? Makanya di situ harus dikatakan tertib dan berurutan, harus berurut, harus tertib mana dulu dia. Dahulukan yang sebelah kanan baru yang ini, ya kan? Ada yang sudah hafal niat berwudu? Kalau ya kan dari kelas 1 sampai kelas berapa kita belajar berwudu? Oke, ayo. Niat berwudu ayo nak baca. Niat berwudu. Nawaitu wudu'a li hafiz hadasi asghari fadlillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu
Bismillah. Kadang ada juga namanya udah langsung gitu. Ya kan? Udah Bismillah. Baca dulu Bismillah, pelan-pelan baru. Kalau bisa ketika kamu cuci tangan, ya kan? Itu kamu baca Bismillah, ya kan? Habis itu apa lagi yang kedua? Membasuh telapak tangan. Kamu basuh telapak tangan? Ya, membasuhnya sampai ke buku-buku jari, semua kena. Kalau ada yang menghalangi harus juga dibersihkan. Kemudian apa lagi? Berkumur. Berapa kali dia? 3 kali. Kumur harus tak kumur habis itu jangan kotoran ya karena dia main buah, ya kan? Jangan ditelan, ya kan? Kemudian lanjut. Ketika membasuh hidung ini sering banyak orang ketinggalan. Ketika membasuh hidung, kita basuh sedikit, agaklah dia dihirup sedikit air. Supaya apa? Supaya kadang kita mau bersih. Nah, kadang kita bersih, yang di dalam kotoran kita yang hidungnya itu nanti bisa keluar, ya kan? Jadi makanya kita dianjurkan untuk sedikit menghirup airnya, ya kan? Nah kemudian yang kelima apa dia? Membasuh telinga luar. Kanan dulu baru ke kiri. Kemudian apa lagi dia? Ini tadi. Dibasuh 3 kali itu termasuk sunnah. Diawali dengan yang padat itu termasuk sunnah. Kalau laksanakan berpahala, ya kan? Kemudian tidak ada kata-kata waktu wudhu. Nah ini banyak orang kejadian banyak yang harus wudhu. So kali dia jopok, ya kan? Lupa dia kalau wudhu. Tadi lu apa? Sampai mana tadi? Kan sampai lupa dia. Ya kan? Makanya kalau bisa ketika habis berwudhu sampai ke mau ke sholat jangan berbicara. Ya kan? Biar apa dia biar kusut sholatnya, ya kan? Nah kemudian apa lagi tuh? Nah, menjelat-jelat jenggot. Nah ini untuk yang belum punya jenggot, ya kan? Nah, kalau yang belum punya jenggot apa yang mau sulang ada, ya kan? Nah kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian yang terakhir adalah berdoa sesudah wudhu. Tahu doanya? Tahu. Ayo kita lihat. Ayo doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, nah ini adalah doa ketika selesai berwudu. Artinya, aku bersaksi bahwa saya Allah yang Maha Esa tidak ada sekutunya. Ya kan? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya Allah jadikanlah termasuk golongan orang yang bertaubat dan golongan orang yang suci. Oke, lanjut kita masuk ke tata cara berwudu. Dan yang pertama membasuh tangan pakai. Yang pertama membasuh tangan. Oke, ini kan membasuh tangan. Ini ada tulisannya mencuci tangan sebanyak 3 kali dengan menyelam jari-jari. Kemudian yang kedua kumur 3 kali. Lagi sedikit dia. Turun dulu. Kemudian yang ketiga adalah apa dia? Membasuh muka dari yang kelima gitu. Jangan ada yang nggak kena, ya kan? Kemudian habis itu adalah yang keempat membasuh tangan sampai siku. tuangkan dulu ya kanan 3 kali 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah. 3 dulu kanan, 3 dulu kiri. Yang pasti harus sampai ke
setelah itu ada membasuh telinga luar. Kanan dulu, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya kan? Jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah. Kanan dulu, ya kan? Banyak kan begitu ya kan? Nah, kemudian habis itu ada yang terakhir membasuh kaki. Mana apanya dia nak kena mata? Dia membaca. Oke. Nah, sekarang tugasmu di situ ada coba kamu hafal dulu. Doa niat berwudu, kemudian setelah berwudu dengan caranya nanti kita praktekkan ke Depan. ya kan? Sudah? Coba. Ayo dihafal dulu. Nah, dibaca dulu ya. Sudah? Coba dibaca dulu lah sebentar. Nah, kita praktekkan kita berwudu. Ayo maju. Ayo. Baca dulu bismillah. Perhatikan lah yang lain. Dan prakteknya dulu. Tangan dulu ya, basuh tangan. Berapa kali? Mimpi kan? Aku bangun kayak gini. Mimpi apa yang betulan? Dan nanti minggu depan kita baru pakai air ya nak, ya kan? Kemudian habis itu umur, berapa kali? 3. Habis itu betul. Kali. Habis itu muka. Sampai ke Siku. Praktekkan kita kanan dulu. Nah, dulu. 1, 2, 3 ya kan? 2, 3. Habis itu apa nak? Nah, kening, kepala. Coba begini lah. 1, 2, 3. Habis itu telinga. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3. Lagi setengahnya aja gini. Ya, 1, 2, 3. Sudah? Nah, kemudian baca doanya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, sudah. Kita udah belajar prakteknya. Tapi belum menggunakan air. Untuk minggu depan kita baru belajar praktek untuk memakai air, ya nak? Oke, nah, ya. Kemudian dapat kita simpulkan pelajaran hari ini bahwasannya untuk membersihkan badan kecil adalah dengan cara ini ya,